Audio Jungle. Sudah hampir jadi. Sudah saya para, Menkyu sudah para, Menkumham sudah para, tapi saya nggak tahu kenapa itu nggak jalan RUU itu. Dia bakal alot karena ada pasal 3. Illicit enrichment, penambahan kekayaan secara tidak wajar. Yang 349 itu hanya menyangkut Kementerian Keuangan. Yang lain-lain masih ada, saya ada datanya. PPATK itu canggih. Saya katakan bahwa kalau mau ngusut supaya efektif, pastikan personil yang penyidik sekarang beda dengan yang lalu. Masa dari 3 tindak pidana nggak ada yang nyangkut satupun juga? Belum juga sampai sekarang. Saya bilang Pak Mahfud, cuman kembali Pak, the man behind the gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijal Papua di Abraham Samad Speak Up. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Dr. Muhammad Yusuf, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tahun 2011 sampai dengan 2016. Kemudian tim ahli Satgas TPPU 349 triliun. Wow. Dan hari ini alhamdulillah beliau sudah bergabung sama kita. Terima kasih banyak Pak sudah mampir ke sini. Kemudian saya ngobrol tidak sendiri, nanti akan ditemani oleh Pak Syam yang sangat luar biasa. Ini di isu yang 349 triliun ini gitu ya. Perkembangan terakhir kira-kira apa itu Pak di sana? Jadi kita sudah mengidentifikasi dari 349 triliun itu ada yang laporannya dikirim kepada penegak hukum, polisi dan jaksa serta KPK. Di KPK itu 33. Dari 33 sudah putus 11. Yang di kejaksaan dan di polisi lagi diverifikasi datanya. Kemudian dia dikirim kepada Bea Cukai, Pajak dan Inspektorat Keuangan itu 200 laporan. Yang ini kita lagi tunggu nih. Nah, yang di Kemenko ini relatif besar. Relatif besar. Ini kan baru yang di pajak ini Pak ya, 349 ini. Baru di Inspektorat Pajak. Nah, yang 349 itu hanya menyangkut Kementerian Keuangan. Baik yang menjadi kewenangannya seperti Bea Cukai Pajak atau melibatkan orang keuangan. Yang lain-lain masih ada. Saya ada datanya. Iya. Di mana tulisannya Pak? Nanti undang saya lagi. Cakep. Ini ada bocoran nih. Kita tunggu nanti episode berikut. Tapi saya mau kembali ke 349 ini Pak. Modus yang paling besar di situ di mana? Gimana sih? Ada macam-macam. Ya. Yang menyangkut kewenangannya Bea Cukai. Jadi ada oknum mengimpor barang X. Ya. Nilai impornya itu kurang lebih misalnya kita anggap saya 80 miliar. Ya. Tapi setelah itu uang masuk ke rekening sang importer 800 miliar. Jadi 10 kali lipat dari menjual barang yang diimpor 80 miliar tadi. Setelah kita cek, ternyata di dalam impor, katakanlah dia mengimpor misalnya tekstil, ternyata yang diimpor nggak cuma tekstil, cuma tidak dihitung sama oknum Bea Cukainya. Itu Bea Cukai Pak ya? Dan uang itu kemudian ngalir ke banyak pihak, baik orang Bea Cukai maupun non Bea Cukai. Berarti 349 itu sudah termasuk sebenarnya TPPU yang 5 kg emas itu, 15.500 kilo itu. Ada yang ditangani kejaksaan terakhir yang diindikasikan merugikan 47 triliun nggak masuk. Yang ini yang dia masuk yang 180 triliun nilainya dan 189 triliun. Berarti 349 triliun ini hanya baru satu yang sebenarnya bisa mencapai ribuan triliun. 200 laporan hanya menyangkut Kemenkyu. Baik kewenangannya Kemenkyu seperti pajak dan bicara kewenangannya atau oknum yang terlibat. Jadi sebenarnya kalau dicoba di-estimate bisa ribuan triliun dana kita yang masih yang curigai bisa berpotensi TPPU. Iya. Kita belum bicara yang di kejaksaan, polisi, KPK di luar 349T ini. Itu bisa 1 tahun APBN Pak. Makanya saya katakan tadi bahwa
Impres nomor 2 tahun 2017 itu bisa dipakai. Karena tadi si A ini dapat duit nih, ya katakanlah, kan setiap pertambahan kekayaan dia wajib bayar pajak. Lalu dari dia bagi kepada Bang Ijal, bagi kepada Pak Sam, kan tetap bayar pajak juga. Ini banyak yang begitu. Makanya saya katakan di Impres nomor 2 2017, setiap laporan hasil analisis PPATK yang dikirim pada penegak hukum mensikapi dengan penyidikan atau penyelidikan, kesimpulan tidak cukup bukti, tolong kirim pada PPATK resumenya. Kamu periksa siapa saja, uang itu kemana saja, berapa besar masing-masingnya, untuk dipungut pajaknya. Ada impresnya itu. Tapi Artinya kalau lolos satu sebenarnya bisa dapat di pajaknya. iya, kan saya katakan tadi, kalau kasus-kasus menyangkut suap, penyelundupan itu ada 3 kasus di situ. Contoh, kalau dia kasus penyelundupan tadi, nyelundup sendiri kan kasus tuh. Yang diimpor itu ada barang A, barang B, barang C, cuma yang dilaporkan barang A saja. Penyelundupan. Kenapa bisa lolos? Karena disuap. Berarti Ya kan? Dua. Ketiga, sang pengusaha importer pada saat mengisi SPT jujur nggak? Pasti nggak, ketahuan nanti dia. Pengumpulan pajak. Nah, di negara ini punya instrumen. Cuman tadi kembali saya katakan, Lawrence Friedman mengatakan 3 pilar ini: hukumnya, orangnya, budaya. Nah, kita orangnya ini yang perlu ini. Tapi Pak Yusuf mau maaf, tadi kan gitu teori hukum tuh. Kalau dalam teori politiknya, saya kan orang Makassar Pak, jadi politik ikan kan. Ikan itu tidak pernah cacat dari ekornya Pak. Oh iya, Dia dari kepalanya busuk. Nah, itu juga concern kita. Saya kan nulis di Kompas dengan 349 ini. Saya katakan bahwa kalau mengusut supaya efektif, pertama, pastikan personil yang menyidik sekarang beda dengan yang lalu. Satu. Yang kedua, dilihat berapa banyak laporan yang dikirim pada Kemenkyu. Oh, ada 200. Dibagi proporsional nih. Yang bentuk tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Kerja paralel nih, supaya cepat. Ya kan? Iya. Yang ketiga, mereka supaya konservatif, treatment criminality. Masa dari 3 tindak pidana ini nyangkut satu pun juga? Iya kan? Korupsinya, penyelundupannya. Iya. Masa pajaknya tidak dapat? Masa nggak dapat? Nah, pajak sendiri kan denda 4 kali lipat, Pak. Dendanya itu. Sanksi maksimal 6 tahun. Dendanya maksimal 4 kali lipat. Cuma sekarang lagi, mau nggak? Willingness-nya. Kalau di tim Satgas ini sendiri Pak, itu kan justru masih ada bergabung. Nah, juga. saya usul, Pak. Tadi kan bikin tim baru. Yang kedua, saya dibuat tim gabungan. Oke. Belum juga sampai sekarang. Oh. Saya bilang Pak Mahfud, kenapa tim gabungan? Karena pada saat Saya termasuk yang menyorot tim itu. nah, di mana pada saat penyelundupan tadi itu kan kemenangan bea cukai. Ya. Tapi pada saat suap bukan bea cukai. Jaksa, KPK, polisi. Maka perlu mereka. Pada saat ada pajaknya, ya orang pajak. Jadi tim gabungan nggak cuma yang di Kemenkyu, yang di polisi juga ada orang pajaknya. Cuman kembali Pak, the man behind the gun. Dan selalu bertanya alasannya kenapa susah diungkap. Selain Rafael kan tertangkap ya. Yang bagian karena ini soal asal kasusnya Yesus. Van Clausewitz dalam bukunya The Center of Gravity itu melukiskan cuman 3 alasan orang berbuat jahat, Pak. Kalau tindak pidana menyangkut nyawa dan harta, ya biasa masalah pribadi. Kalau ada juga jadi motivasi karena masalah pribadi, menyangkut nyawa biasanya. Ada yang alasannya karena ideologi terorisme. Yang ketiga karena ekonomi, karena duit. Ini saja alasannya. Kalau terorisme jelas, beda ideologis, pasti. Nah kalau uang tinggal cek di PPATK, cek di rekeningnya, tidak mungkin tidak ketemu. Pak, dia bisa disimpan di safe deposit box. Si kayu di safe deposit box terbongkar. Nah, Rafael, PPATK itu canggih. Diketik nama Pak Samsudin, tempat tanggal lahir, muncul Bapak duit di mana saja. Negeri ini, saya katakan the man behind the gun, itu aja kalau mau. Luar biasa ini diskusinya. Tapi pertanyaannya gini, Pak Yusuf, ini kan Pak Yusuf dari kalau PPTK lah gitu ya, yang kemudian kita tahu semua bahwa
akhir-akhir ini ya, selain 349 sebelumnya juga ada TGPP soal emas. Jauh sebelumnya tuh perdanya Pak Yusuf juga ada sempat heboh di Kemenak. Tapi yang paling pertanyaan secara umumnya dulu adalah ini kan terjadi transaksi Mencurigakan. mencurigakan, dicurigai ya, transaksi mencurigakan gitu ya. Sebenarnya kenapa sampai itu masih terjadi terus itu Pak Yusuf? Sampai kesini malah semakin kayak Angkanya juga makin kalau naik. kita sudah punya KPK, penegakan hukum kita ada polisi, ada jaksa, ada KPK, masuk PPTK, tapi terus saja terjadi itu gimana itu? Kalau kita melihat pendapat Lawrence Friedman, ada 3 pilar yang mempengaruhi hukum itu bisa tegak atau tidak. Satu, legal culture, legal substance, legal apparatus. 3. Nah, dari 3 ini yang paling punya peran penting sebenarnya legal apparatus, the man behind the gun. Jadi kita sudah lengkap sebenarnya. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK, ada penyidik PPNS, ya kan? Ya. Tapi kalau moralitas tidak bagus, integritas tidak bagus, tetap saja mereka bermain. Kalau kita lihat dengan seksama ini, transaksi mencurigakan itu ada 4 elemen penting kenapa suatu transaksi dianggap mencurigakan. Pertama, dia menyimpang dari profil. Profil itu pada saat Bang Ijal membuka rekening di bank, mengisi formulir. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, besarnya penghasilan, tujuan menabung, besarnya tabungan, profil namanya. Saya, Pak Sam, Bang Ijal semua hidup di Indonesia. Ya. Dan kita terima gaji rupiah. Ya. Manakala transaksi kita dolar, euro, real, atau mata uang asing, itu sudah mencurigakan. Menyimpang dari profilnya. Yang kedua, menyimpang dari pola kebiasaan. Biasanya kita, Pak Sam, Bang Ijal, saya, itu buka rekening di dekat tempat kerja atau di dekat tempat tinggal. Ya kan? Ya. Kenapa Gayus ketahuan? Dia tinggal di Jakarta Utara, tapi dia buka rekening di Balikpapan, di Makassar, di Jambi, di Ciputat. Menyimpang ini. Bang Ijal sekarang tinggal di mana? Bandung. Nah, boleh nggak buka rekening di Jakarta? Boleh mah boleh pasti. Kenapa? Warga negara Indonesia. Karena kerjaan di Jakarta. Oh. Iya kan? Iya. Kan tempat tinggal atau tempat kerja. Boleh nggak buka rekening di Semarang? Aneh. Itu mencurigakan. Kecuali punya istri 2. Ya kan? Satu aja Ada belum tempat ada, kedua Pak. berarti. Satu aja belum ada, Pak. Nah, yang kedua, transaksi itu menyimpang dari karakter. Kita yang pegawai ini karakternya itu gaji kita terima, kita pakai belanja, sisanya kita tabung. Atau kalau gaji sudah masuk rekening, kita ambil seperlunya saja. Ya, ya. Itu karakter seperti itu. Tiba-tiba ternyata kita masuk transaksi rutin sekali, itu menyimpang. Jadi yang profil, menyimpang kebiasaan, menyimpang karakter itu pasal 1 kali huruf A di Undang-Undang 8 2010. Yang kedua, transaksi itu dilakukan untuk menghindari pelaporan. Misalnya si A dapat suap 100 miliar. Oleh dia dimasukkan ke bank, dicicil. Sedikit, supaya jangan mencolok. Itu padahal ketahuan oleh PPATK. Yang ketiga, yang uangnya dari kejahatan. Manakala orang itu sudah masuk dalam pemeriksaan di KPK, di Kejaksaan, di Polisian, apalagi sebagai tersangka, ada transaksi pasti dilaporkan. Nah, yang keempat, yang PPATK minta. Kenapa? Mungkin ada informasi dari luar negeri. Nah, ini yang dianalisis oleh PPATK. Jadi ada transaksi yang sebenarnya dia disebut kejahatan itu Pak ya? Belum. Jadi seperti misalnya begini. Pada saat kita bicara kasusnya Jiwasraya. Yang sekarang ini lagi Kan ketahuan berapa sih gaji direksinya. Tapi rasanya gede-gede banget. ya. Nah, PPATK analisis tuh. Dari mana uang ini? Yang transfer siapa? Kalau dia cash, sejak kapan dia cash? Kemudian cash ini kira-kira dari siapa? Bagaimana cara mengetahui? Dulu ada bupati suatu daerah. Dia hari ini jam 10 di bank A. Jam 12 di bank B, setor uangnya. Jam 1 di bank C. Cash terus ini.
Jadi saya tanya sama Ivan sekarang, kepala PPATK sekarang, sejak kapan dia begini? 6 bulan lalu Pak. Underlyingnya apa? Keterangan uang apa? Uang warisan. Sejak kapan? 6 bulan lalu. Masa bapaknya mati berkali-kali? Mati menyimpang. Nah baru kita cari, apa jabatan dia? Oh, kepala daerah Pak. Apa kepentingan kepala daerah? Mengeluarkan izin. Nah coba izin apa yang terbit dari daerah dia? Tambang Pak. Siapa yang dapat? Perusahaan ini, coba cek rekening dia. Ada diambil cash. Store. Ya ketahuan. Terus saya tanya. Memang perlu waktu. Tapi kalau kita teliti, itu namanya follow the money. Iya. Ya, follow the money itu kita tidak mengganggu orangnya, melihat transaksinya. Ini pendekatan paling aman. Apalagi bagi jaksa yang tidak punya senjata. Iya. Ya, dia tidak tahu bahwa kita sudah kulitin dia. Kira-kira begitu. Jadi ikuti alur Iya. peredaran duit itu gitu ya. Kalau yang tertinggi dari itu Pak, misalnya tadi kamu menyebut hasil tambang gitu ya, izinnya apa. So, dari yang berhasil waktu misalnya katakanlah di periode Pak Yusuf gitu ya, atau sekarang ini pembacanya, yang paling tinggi transaksi yang mencurigakan itu dari mana Pak? Yang kalau yang saya pernah alamin, Iya. narkoba. Oh, narkoba. 2016 bulan Agustus saya serahkan hasil pemeriksaan PPATK kepada Polri 30 triliun. Satu kasus. Satu kasus. Wow, 30 triliun. 2016 bulan April 3,6 triliun saya serahkan pada Pak Buas BNN. Nah sekarang lebih gede lagi nih. Iya. Kalau itu jelas itu kejahatan. Narkoba kan tidak mungkin tidak kejahatan. Dan yang kejahatan narkoba kan tidak masuk dari 349 triliun Pak ya? Enggak. Ya, kalau yang 349 triliun kan ini keuangan hanya gitu, mengenai di keuangannya penyelundupan umumnya. Ekonomi. ekonomi yang Bapak pantau sekarang ini. Iya. Itu Sama gimana kasusnya pajak. itu Pak? Ya sekarang ini kan kita melakukan semacam inventarisasi dulu. Itu 349 triliun itu Iya. hasil dari 300 produk PPATK. Produknya ada hasil analisis, kalau lebih dalam lagi hasil pemeriksaan, ada informasi. Nah, sebanyak 200 dikirim sebagai informasi ke Inspektorat Jenderalnya Kementerian Keuangan. Sisanya kirim pada polisi, jaksa, dan KPK. Di KPK itu 34 kasus dikirim laporan, 11 sudah putus. Kita mendorong ini supaya lebih cepat. Kayaknya sekarang ini kan Satgas 349 triliun Pak ya? Ya, nah, Gitu. saya pada saat Kepala PPATK sudah menginisiasi dan itu berhasil keluar Inpres nomor 2 tahun 2017. Ini kira-kira pada saat si A menerima duit katakanlah 200 miliar menyimpang dari profilnya, kemudian diproses oleh penegak hukum. Penegak hukum mengatakan bahwa tidak cukup bukti bahwa ini kejahatan. Paham Pak ya? Ini kan bisa banyak variabel. Iya. Bisa karena memang tidak cukup bukti atau ada sesuatu yang lain di balik itu. Faktor X. Ya. Padahal X sendiri tidak pernah bicara gitu ya? Iya, dan tidak tahu di mana X tinggal kan. Tapi kita tidak mau intervensi kewenangan masing-masing institusi, masuk penegak hukum. Kita PPATK tidak punya otoritas mereview pekerjaan polisi. Contoh pada saat bicara rekening gendut 2009, kemudian lagi 2013. Begitu kata Rekening gendut yang Polri kan? Polri, begitu kata kabar sudah cukup bukti ya selesai. Kita tidak punya. Cuman saya bilang dengan Pak Presiden, saya bilang dengan waktu itu Dirjen Pajak, secara faktual ada duit masuk ke rekening dia. Cuman kata kamu bukan kejahatan. Oke, nggak apa-apa. Ya. Setiap penambahan kekayaan tuh harus kena pajak. Jadi maksud saya negara tidak rugi 2 kali. Iya. Jadi manakala PPATK sudah kerja capek-capek, dikirim pada penegak hukum sikapin dengan tanda petik lah, dan sudah cukup bukti, nggak apa-apa lah. Tapi bayar pajaknya dong. Nah 349 triliun ini kalau berpajak 10% berapa? Lumayan negeri ini. Iya kan? 4 triliun. Iya. Bisa ngedepin 7 turunan. Lebih malah. Nah itu sudah ada impresnya Pak Sam. Dalam kasus-kasus yang PPATK jabarkan itu saya menggunakan konsep 3-in-1 criminality. Pada satu kasus ada 3 kejahatan. Contoh si A ini korupsi atau terima suap, ya kan?
Mohon maaf, misalnya yang sekarang ditangani oleh KPK tentang sekjennya Mahkamah Agung yang ditahan kemarin. Oh iya, Kesali. Kan 11 miliar kurang lebih itu. Asmi, ya. Itu kan tidak pernah satu terima suap. Kedua kan tidak mungkin dia makan sendiri. Mungkin enggak? Pasti Teori hukumnya ada. begitu. Tidak boleh. Pasti ada yang mengalir kan. Apa kepada anaknya, istrinya, temannya, sahabatnya. Itu karena pasal TPPU, pasal 5. Ketiga, orang-orang yang terima duit dari cara ilegal seperti ini Ya. tidak mungkin ngisi SPT dengan jujur. Dan tiga-tiga ini sumber bagi negara untuk dapat duit. Karena di TPPU ada sanksi denda. Di korupsi ada sanksi uang pengganti. Iya. Pajak ada sanksi, bayar kewajiban pajaknya. Ini kalau mau dimanfaatkan supaya negara dapat duit itu sebenarnya tidak perlu Ibu Sri Mulyani mengenakan fasilitas kantor pajak. Terlalu kecil. Ya kan? Atau kemarin teman Bea Cukai Makassar kecele kan? Iya. Yang jamaah haji dari Makassar ternyata imitasi. Satu-satu dulu Pak Yusuf. Saya ingin klarifikasi dulu ke Pak Senji. Kan pas rekening gendut di Polri itu, pas periodenya Pak Yusuf ya? Iya. Di situ kan yang ini. Itu betul di deteksi PPTK itu ada Pak ya? Ya kita waktu itu kan 2009 PPATK masih baru. Iya, betul.